Pengadilan Negeri Tarutung menggelar sidang lapangan di Huta Pea Hotang, Desa Sigumpar, Kecamatan Lintongi Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan pagi ini. Dipimpin oleh Hakim Nugroho Joko Prakoso, SH, sidang tersebut menghadirkan para pihak terkait dan kuasa hukumnya. Sidang fokus pada pemeriksaan kondisi tanah dan rumah yang menjadi sengketa. Hakim meminta pihak terlibat untuk menunjukkan batas tanah sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Kuasa hukum tergugat, Mancur Sinaga, SHMH, dan Sahata Manalu, SHMH, menegaskan bahwa tanah tersebut telah dihuni selama 100 tahun dan mengklaim kepemilikannya. Mereka juga menyikapi dugaan kerusakan galian yang dilakukan oleh penggugat, sedang dalam proses hukum. Kuasa hukum tergugat menegaskan bahwa tanah tersebut telah dihuni selama 100 tahun dan merupakan hak waris dari 10 ahli waris. Mereka juga mengambil langkah hukum terkait dengan dugaan kerusakan tanah yang dilakukan oleh penggugat. Mereka berharap agar pemerintah setempat, khususnya kepala desa, dapat memediasi agar tidak terjadi konflik dan memberikan penjelasan kepada pihak terkait. Kami ketua tim DBH Pak Sahata Manalu, ini advokat juga dari DBH Sampo Thomas Medan, dan beliau perwakilan daripada para tergugat ya Bang. Bapak Konser Sirega. Oke. Bapak bisa melihat sekejap ini rumah-rumah itu sangat tua sekali. Itu menunjukkan bahwa tanah ini, wilayah ini tidak ditempati dalam waktu yang sangat singkat, bahkan tidak mencapai 100 tahun. Sudah sampai 100. Nah, itu bisa dibuktikan misalnya anak pertama atau saudara daripada ayah tergugat ini sudah lahir di tahun 1928. Dulu di sini suasananya sangat damai dan kondusif sekali. Hingga mereka datang ke sini, kita tidak tahu siapa mereka, lalu mengklaim diri sebagai pemilik kampung ini semua. Nah, ada beberapa yang kami juga menjadi korban, tetapi yang barangkali soal waktu saja. Mereka juga akan mengikuti juga. Tetapi yang mau kami perjuangkan dan berbilang komunitas hukum, kami tidak akan pernah membiarkan kejoliman terjadi. Maka kami akan berusaha semaksimal mungkin. Maka kita menyentuh hati Majelis Hakim Nasional Indonesia perkara itu supaya dalam putusannya nanti berdasarkan lanjut hukumnya dan bukan hukumnya. Bisa saja. Sekiranya kepala desa misalnya secara proaktif sejak lama bisa mendamaikan ini dan memberikan pemberitahuan kepada mereka, penjelasan kepada mereka dengan baik, sekiranya barangkali tidak mungkin terjadi sampai seperti ini. Oleh karenanya juga kami himbau kepada Bapak Kepala Desa supaya sungguh-sungguh memperhatikan warga desanya supaya tidak terjadi semacam kegaduhan bahkan pengusahakan semacam ini. Maranatha Purba, SHMH, menyoroti fungsi sosial tanah sesuai Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 6, yang menjadi asas hukum dalam kasus ini. Ia menjelaskan, pada Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa, semua tanah dalam wilayah negara Indonesia adalah tanah bersama dari seluruh rakyat Indonesia. Dan Pasal 6 UU PA, menyatakan bahwa, semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan, asas fungsi sosial hak atas tanah. Keberadaan asas tersebut menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga hakim dapat mempertimbangkan hal tersebut. Salah seorang tergugat, Polmer, menyatakan kesedihannya atas tindakan yang diduga dilakukan oleh penggugat, yang mengganggu akses jalan dan klaim kepemilikan tanah yang merupakan hak waris dari 10 ahli waris. Polmer Sri. Pada waktu sebelum penggorekan kami pergi ke pesta, mau ke pesta. Jadi kami, anak saya menelpon saya. Sudah masuk dari ke bapak. Jadi alat berat. Jadi pada waktu itu kami pulang dari tengah jalan.
Baru kami lihat sudah di tempat ini beko. Jadi pada waktu itu kami sudah menengoknya pada waktu itu. Jadi kami pada waktu itu tidak bisa bercakap. Kami semua termenung. Terkait dengan konflik yang terjadi, pihak terlibat berharap ada mediasi dari pemerintah setempat, terutama kepala desa, untuk menghindari eskalasi konflik yang lebih besar. Dari Humbahas, Sumatera Utara, reporter Ihsan Hasibuan Daily TV melaporkan.